mulai menghubungkan perangkat kita ke internet, maka ada banyak risiko dan salah satunya risikonya adalah bocornya data pribadi. Namun biasanya ya yang biasa kita katakan buruk itu adalah cracker. Jadi orang yang melakukan pembobolan sistem, ya hacker ini bisa bekerja di mana saja, bahkan bisa seolah-olah berada di mana saja. Bjorka ini yang ingin publish ke masyarakat sehingga masyarakat aware. Nah, tidak menyebarkan data pribadi kita di media sosial karena berarti memang ada potensi untuk kerentanan-kerentanan tersebut. Sangat ada. Dan memang harus ada SOP-nya ya. Hindari penggunaan wifi publik misalnya contoh. Lagi ke kasus Bjorka ini, kalau dari Pak Krisna sendiri, siapa sih yang bertanggung jawab sebenarnya Pak? Dia layanan ini harus atau wajib menjaga data masyarakat. Zaman sekarang itu kan yang paling bagus adalah berkolaborasi. Jangan sembarangan mengklik. Nah ini jaga nih, hati-hati nih tangannya. Jempolnya hati-hati Iya, ya? jempolnya jempol atau ini hati-hati ngeklik. Jadi kalau ada yang namanya short link. Nah, jadi link-link yang pendek itu misalnya sering dulu penipuannya adalah gratis kuota gitu kan ya. Om Swastiastu. Halo sahabat cerdas, berjumpa lagi dengan saya Dwi Widya, tentunya dalam Portal Time, sebuah program yang akan menghadirkan informasi terkini dan terupdate dan hanya ada di channel Bali Portal News TV. Sahabat cerdas, saat ini Indonesia digemparkan dengan fenomena Bjorka, seorang hacker yang berhasil membocorkan data jutaan penduduk Indonesia. Tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga sejumlah petinggi negara dan disebarkan melalui media sosial. Kebocoran data yang terjadi tentunya menjadi kerugian bagi siapapun yang mengalaminya. Dan tentunya ini bisa disalahgunakan untuk motif khusus atau kepentingan tertentu. Untuk menanggapi fenomena dari Bjorka ini, kita sudah mengundang sebuah narasumber yang tentunya sangat luar biasa dan sangat expert di bidangnya, Bapak Igede Putu Krisna Juliarta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di Portal Time, Bapak Krisna. Terima kasih undangannya. Siap. Bapak Krisna ini adalah Ketua dari Relawan TIK Bali dan juga merupakan Wakil Ketua 3 dari STIMIK Primakara. Dan hari ini kita akan membahas terkait fenomena yang sedang viral di Indonesia terkait Bjorka. Tapi sebelumnya Widya ingin tahu dulu kalau dari Pak Krisna sendiri melihat fenomena yang terjadi ini seperti apa Pak? Apakah ini merupakan sinyal untuk masyarakat agar lebih aware terhadap keamanan cyber atau ini merupakan kritik yang membangun bagi pemerintah? Ya, oke. Yang pertama tentu terima kasih atas kesempatannya. Ya, fenomena Bjorka ini kan adalah fenomena mungkin masyarakat sekarang mulai sadar ya, memang pas momentumnya lagi kita diterpa beberapa isu hangat di Indonesia, dan lalu tiba-tiba muncullah Bjorka ini terkait dengan data breach atau membocorkan data kaitannya dengan beberapa data-data pribadi masyarakat, termasuk juga data-data pejabat. Nah, kalau kami atau kita semua yang mungkin paham di security bahwa ini memang sebenarnya adalah isu yang sudah cukup lama terkait dengan bagaimana keamanan cyber atau cyber security, tentang pemanfaatan teknologi informasi dan tentu ada risiko-risikonya di teknologi informasi. Ya, seperti itu. Ada risikonya. Ya, ada risikonya. Selama perlu saya garis bawahi, selama kita sekarang sudah mulai menghubungkan perangkat kita ke internet, maka ada banyak risiko dan salah satunya risikonya adalah bocornya data pribadi, bocornya informasi atau privasi. Nah ini tentu mudah-mudahan dari adanya insiden ini atau mungkin adanya fenomena ini menyadarkan kita semua bahwa teknologi yang kita gunakan itu ada resikonya. Nah yang paling penting sekarang bukannya takut menggunakan teknologinya, tapi kita bagaimana melakukan langkah-langkah mitigasi, aware tentang kaitannya dengan risiko-risiko keamanan informasi. Oke, langkah-langkahnya nanti kita akan bocorkan di akhir ya Pak ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang sosok Bjorka ini. Kalau menurut analisis dari Pak Krisna sendiri, apa sebenarnya yang menjadi motif dari Bjorka untuk melakukan peretasan tersebut Pak? Ya, kalau kita berbicara motif tentu kan ya harus dibuktikan lebih dalam lagi ya dengan data. Hanya saja kan memang kalau bicara kegiatan-kegiatan yang seperti ini tentu motivasinya banyak.
Jadi ada salah satunya adalah ingin meningkatkan popularitas dari Bjorka-nya sendiri, lalu mungkin ada kepentingan baik itu kepentingan pribadi, politik dan sebagainya. Termasuk juga mungkin kalau kita bicara sedikit tinggi atau melebar ya mungkin ada juga kepentingan negara di sana. Dalam arti maksudnya bukan negara dari Indonesia tapi kepentingan dari negara lain ke negara kita gitu. Jadi banyak sekali. Tergantung nanti ya mudah-mudahan ini bisa segera ditangkap, bisa diselesaikan sehingga bisa terang benderang apa yang menjadi isu atau apa yang diinginkan dari Bjorka ini. Dan kita pun juga nggak tahu Bjorka ini apakah hanya satu orang atau mungkin banyak orang, nah itu harus diteliti lebih dalam lagi. Jadi banyak kemungkinan yang bisa muncul ya motif-motif itu ya. Betul sekali, betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang hacker. Ya. Kalau hacker ini sebenarnya bekerjanya seperti apa sih Pak Krisna? Ya, kalau kita bicara sebenarnya makna hacker, kadang-kadang kita salah kaprah ya. Kalau hacker itu sebenarnya adalah kegiatan dari orang yang paham tentang teknologi informasi untuk mencari celah-celah, mencari kerentanan-kerentanan untuk melakukan proses perbaikan, gitu, penyempurnaan gitu. Namun biasanya ya yang biasa kita katakan buruk itu adalah cracker. Jadi orang yang melakukan pembobolan sistem, mencari kelemahan sistem, lalu menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kepentingan-kepentingan yang bisa kita katakan negatif, seperti itu. Nah, jadi kalau bicara kepentingannya banyak banget. Berarti ada perbedaan antara hacker dan juga cracker, ya betul. Itu, ya betul, ya. Okay. Cuman memang masyarakat umum pahamnya bahwa ini hacker kan begitu ya, seperti itu biasanya. Siap. Kemudian kalau hacker ini bisa bekerja di mana saja berarti Pak ya? Ya, hacker ini bisa bekerja di mana saja, bahkan bisa seolah-olah berada di mana saja. Ya ini karena kecanggihan teknologi ya, jadi bisa menggunakan proxy, bisa menggunakan, mungkin teman-teman yang di IT udah paham bahwa bisa menggunakan proxy, dia mengakses dari Indonesia, tapi bisa seolah-olah dia berada di Amerika atau dimanapun tempat yang dia inginkan. Oke, jadi memang supaya tidak diketahui seperti itu ya. Ya tentu harus tidak mudah dilacak kan gitu ya, sembunyi di balik apa namanya teknologi atau menggunakan proxy tadi. Siap. Kemudian kalau misalnya muncul cracker atau hacker ini, apa kerugian yang biasanya dialami oleh masyarakat khususnya di Indonesia? Ya, tergantung motif ya. Ya jadi kalau sebenarnya masalah isu ini buat teman-teman yang di security sebenarnya kan udah paham dan kita tahu lama gitu. Jadi bahkan teman-teman mungkin yang berfokus di security ini sudah biasa mereka lakukan mungkin ya. Ya kalau kita berbicara motifnya balik lagi seperti yang tadi gitu. Ya jadi bisa saja kepentingan pribadi, bisa juga menjadi mencari apa namanya sensasi ya. Nah kayak sekarang pas saja kebetulan lagi memang ada beberapa isu hangat kan ya. Jadi munculnya ini dan ini ke publish gitu. Kalau dulu mungkin kalau sekarang trennya agak berbeda ya. Kita pakai ada istilahnya namanya doxing. Doxing ini adalah kegiatan yang tujuannya adalah membocorkan data pribadi dari seseorang ataupun data perusahaan ke publik gitu. Kalau zaman-zaman dulu mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu banyak kan kegiatan-kegiatannya itu di face gitu. Jadi kegiatannya mendeface itu maksudnya adalah merubah sebuah situs website diganti nanti dengan gambar apa gitu. Nah, jadi tren aja dan kebetulan memang Bjorka ini yang ingin publish ke masyarakat sehingga masyarakat aware. Nah, positifnya adalah kadang-kadang saya juga ngajar di beberapa mata kuliah security itu adalah Pak ini kalau begini berarti Bapak kan memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang negatif Pak. Ya benar kalau dari sisinya ya kita akan ada dari situ teman-teman akan bisa melakukan tindakan negatif dan sebagainya. Namun di balik itu ada pembelajaran bahwa di sini juga kita harus sadar bahwa ketika kita menggunakan teknologi berarti akan ada konsekuensi atau resiko untuk terbobol dan bagi perusahaan, bagi individu itu penting sekali adalah bagaimana menyiapkan ketika memiliki teknologi yaitu melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah penyusunan SOP sehingga tindakan-tindakan yang sifatnya negatif atau seperti sekarang membocorkan data ini tidak terjadi. Kalaupun terjadi gitu misalnya ya berarti harus juga disiapkan langkah mitigasinya bagaimana supaya cepat bisa pulih. Langkah mitigasinya seperti apa? Ya, Nah, kalau kita bicara langkah-langkah mitigasi, kalau saya bicara teknis ya mungkin ke teman-teman yang di pengelola aplikasi tentu harus levelnya dinaikkan lagi menjadi satu tahapan. Jadi ada namanya kalau teman-teman di aplikasi ada namanya software development life cycle. Nah, kita harus tambahkan depannya S1 lagi, secure software development life cycle gitu. Nah, ada secure-nya, ada keamanannya. Karena gini, biasanya mindset itu sekarang kita gini. Yang penting ada deh aplikasinya, yang penting jalan deh layanannya gitu.
dia nggak mikirin keamanannya. Padahal sebenarnya ketika kita menjalankan atau membuat sebuah aplikasi, security atau secure itu adalah menjadi satu kesatuan, bukan parsial. Nah ini yang membuat kadang-kadang menjadi masalah. Akhirnya yang terjadi sekarang adalah banyak aplikasi yang muncul, layanan-layanan yang muncul itu tidak memikirkan itu. Nah ini juga kami melakukan beberapa, karena kebetulan kami juga membantu beberapa institusi, kejadiannya banyak seperti itu. Padahal dengan melakukan hal-hal yang simpel seperti melakukan SQL dump gitu misalnya, atau network analysis dan sebagainya, banyak memang terlihat kerentanan-kerentanan. Nah itu yang nanti harapannya dari sisi pengelola atau pemilik teknologi ataupun yang developernya. Dari sisi pemerintah, sebenarnya yang mulai kita harus siapkan ya. Kita sadari bersama dan mungkin teman-teman juga tahu bahwa sudah disusun rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah ini yang sebenarnya harusnya mulai semoga mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa dipercepat. Sehingga ada payung hukumnya dan ada regulasinya untuk vendor atau pengelola sistem ini itu juga mempersiapkan. Karena nanti ada hukuman badannya di sana, ada denda dan sebagainya sebagai pengelola. Baik itu lembaga yang sifatnya private, yaitu swasta, ataupun yang publik. Nah, dari sisi masyarakat, itu juga ada langkah-langkahnya. Seperti teman-teman yang menggunakan teknologi sekarang menguasai apa langkah-langkah keamanan yang harus dilakukan ketika teman-teman menginstal aplikasi. Menguasai itu dalam artian apa? Contoh misalnya WhatsApp teman-teman itu, apakah sudah menggunakan two-factor authentication? Ataukah emailnya sudah diregistrasi juga? Instagram juga sama, Facebook juga sama. Lalu tidak menyebarkan data pribadi kita di media sosial. Kadang-kadang kan yang hal paling simpel teman-teman ya, kita mempublish kapan kita lahir, dilihat dari ulang tahun kita kapan. Nah itu kita bisa lihat, ataupun bahkan aktivitas-aktivitas kita di sana. Nah ini langkah-langkah keamanan ini yang harus teman-teman jaga, sehingga dari sisi user, dari sisi pengelola, dari sisi pemerintah, itu semuanya dijalankan. Masih ada risikonya nggak? Ada, tetap selalu ada. Selama seperti yang saya katakan tadi, nyolok, nah komputer kita, perangkat kita sudah nyambung ke internet, maka risikonya ada. Nah kalau risikonya ada, berarti dipersiapkan SOP, bagaimana disaster recovery plan-nya, atau penanganan pasca bencana, bagaimana early warning system-nya. Nah itu pasti sebenarnya harusnya holistik, nggak bisa hanya satu persatu. Nah nggak bisa dari sisi usernya aja, dari sisi vendornya, sebagainya. Nah itu kira-kira Mbak Widya. Siap. Ya. Berarti memang ada potensi untuk kerentanan-kerentanan tersebut. Sangat ada. Dan memang harus ada SOP-nya ya, di Ya. awal yang kita berbincang, diskusikan. Betul. Masyarakat juga harus sadar kalau misalnya harus hati-hati kalau download aplikasi. Iya, betul dalam aplikasi. Lalu misalnya teman-teman hindari penggunaan WiFi publik misalnya contoh. WiFi publik yang perlu kita hindari bukan, wah kalau begitu nggak boleh ngenet dong. Boleh, tapi hanya gunakan untuk ya membaca berita, sesuatu yang tanda kutip kalau kita nongkrong di bandara mau menunggu penerbangan gitu misalnya ya kita buka-buka berita, cari-cari informasi. Tapi begitu kita bertransaksi masuk ke email kantor ataupun melakukan proses pembayaran, nah itu gunakan jaringan yang lebih private, tethering misalnya. Nah itu karena kenapa? Biasa itu sering kita lakukan kadang-kadang kalau teman-teman iseng tuh. Kita connect ini menggunakan WiFi publik, gitu. Ada satu tools misalnya dipakai, itu kita bisa melihat transaksi orang-orang di sana yang menggunakan satu access point bersama kita, gitu. Nah ini kan tentu cukup rawan ya, cukup berbahaya. Nah itu yang masyarakat harus paham. Nah dan serangan terjadi itu biasanya adalah memanfaatkan kelemahan dari user, karena user lah yang paling rentan, gitu, yang paling tanda kutip tidak tahu apa yang terjadi atau bagaimana konsekuensi dia menggunakan aplikasi. Begitu. Kalau balik lagi ke kasus Bjorka ini, kalau dari Pak Krisna sendiri, siapa sih yang bertanggung jawab sebenarnya Pak? Ada nggak sih satu orang atau berapa oknum gitu? Kalau disebut itu ya tentu otomatis sulit ya, karena kan saya sebenarnya juga nggak punya kewenangan untuk itu kan begitu. Namun balik lagi ke yang tadi gitu. Jadi tiga pilar ini juga harus sama-sama saling menjaga. Nah, kalau sekarang terjadi seperti ini, kalau kita merunut kasus-kasus yang sebelumnya, memang pemerintah harus segera mengambil tindakan. Ya, kan, tindakan ya sekarang sudah diburu. Kalau tadi informasi yang saya baca, penyedia grupnya di Telegram juga sudah ditangkap, gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera
didapatkan gitu atau ditemukan siapa dalangnya begitu. Lalu dari sisinya kita juga ya segera lakukan perbaikan. Tapi yang paling utama memang ada di sisi penyedia layanan. Ini penting sekali. Ya, penyedia layanan ini harus atau wajib menjaga data masyarakat atau data yang dia miliki. Masyarakat ini kan sudah percaya kepada pengelola. Contoh misalnya Mbak Widya, kita dulu kan pernah pasti melakukan dengan foto, dengan KTP, lihat wajah kita kan. Nah, bayangkan kalau itu ternyata data yang sudah kita percayakan taruh di sebuah vendor, lalu itu keambil orang. Nah, dari sisi pemerintah, ya tentu aturannya diperkuat supaya tanda kutip nih memaksa sektor private dan sektor publik ini menguatkan. Nah, seperti itu. Kalau melihat sekarang kondisi keamanan atau keamanan cyber di Indonesia itu seperti apa, Pak Krisna? Apakah sudah cukup atau harusnya bisa lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi? Ya, kalau kita berbicara sistem itu harus terus, istilahnya adalah continuous improvement. Jadi setiap sistem itu harus terus dikelola, minimal diperiksa misalnya 6 bulan sekali. Yang memang menjadi masalah besar atau masalah umumnya terjadi adalah bagaimana kontinuitasnya dari SOP atau standar-standar manajemen keamanan informasinya. Nah, banyak sekali yang banyak sekali yang aplikasi yang mungkin saya bantu juga untuk melakukan proses audit atau mungkin lembaga-lembaga yang saya bantu, itu seringkali ketika sudah punya aplikasi tidak tahu bagaimana melakukan langkah mitigasi. Apa yang harus diperbuat ketika sudah punya sistem. Nah itu mudah-mudahan ya tugas kami, saya sebagai dosen, pendidik, juga seorang aktivis, ya mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kita sama-sama bersinergi. Saran saya sih bagi teman-teman nggak usah terlalu dikhawatirkan, wah saya nggak ada SDM-nya segala macam. Ya kita kolaborasi. Zaman sekarang itu kan yang paling bagus adalah berkolaborasi bersama-sama. Jadi kita bantu nanti untuk melakukan bagaimana menyusun langkah-langkah SOP atau langkah-langkah mitigasi sehingga ketika terjadi insiden kita bisa segera recovery. Begitu. Sinergi dan juga semakin aware tentunya ya dengan keamanan cyber yang ada di Indonesia khusus. Ada di Indonesia. Ya, kemudian kalau dari Pak Krisna sendiri ada yang mau disampaikan nggak untuk masyarakat khususnya user-user yang masih sekedar asal download aja ataupun nggak peduli dengan keamanan segala macam, Pak? Oke. Ya, terima kasih Mbak Widya. Yang pasti begini, pertama mungkin sebelum ke masyarakat ya ke pemerintah, ya kita berharap banyak teman-teman, regulasi ini kan sudah ada undang-undang ITE, ya besok ada mudah-mudahan ada undang-undang perlindungan data pribadi bisa segera disahkan. Itu menjadi payung hukum kita untuk bagaimana perlindungan data pribadi dan keamanan data masyarakat itu bisa dijamin dan negara hadir di sana. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana vendor-vendor ini, kalau undang-undang ini sudah ada, ya pihak yang sektor private dan publik ini membangun bersama-sama SMKI-nya atau sistem manajemen keamanan informasinya. Nah, itu mungkin di sisi mereka. Nah, di sisi kita ada beberapa tips teman-teman. Yang pertama, untuk menghindari data bocor ya, atau mungkin privasi data kita atau privasi kita di media digital. Yang pertama adalah teman-teman mohon tidak memberikan informasi yang sifatnya pribadi di media sosial atau di ruang digital. Misal seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, nama orang tua, dan sebagainya. Itu yang sifatnya data pribadi. Lalu yang kedua, pahami tentang fitur-fitur keamanan dari aplikasi atau media sosial yang Anda pakai. Tadi saya sudah sebut itu ya. Ada WhatsApp, itu kan kasusnya sering tuh. WhatsApp dibajak, Facebooknya dibajak, ya WhatsApp, Facebook, apalagi yang suka jualan online, pastikan Telegramnya juga diamankan. Yang ketiga adalah gunakanlah password yang secure. Nah, secure itu apa teman-teman? Minimal panjang password adalah 8 karakter. Lalu campur atau gabungkan mix antara huruf kecil, huruf besar, angka, dan spesial karakter. Nah itu kalau kita hitung itu misalnya minimal 8 karakter itu bisa sampai 2 abad baru bisa ditembus. Nah ini penting. Nah lalu selanjutnya jangan sembarangan mengklik. Nah ini jaga nih, hati-hati nih tangannya. Jempolnya hati-hati ya? Jempolnya jempol atau ini hati-hati ngeklik. Jadi kalau ada yang namanya short link. Nah,
Nah, jadi link-link yang pendek itu misalnya sering dulu penipuannya adalah gratis kuota gitu kan ya. Nah, itu teman-teman langsung terima, langsung diklik. Jangan, karena ada indikasi phishing. Nah, phishing itu adalah seolah-olah kayak orang makanya phishing itu kan pakai P tapi bukan ini. Jadi bukan memancing dalam bahasa Inggris. Jadi pakai P, phishing. Jadi seolah-olah dia mancing memang. Ketika teman-teman ngeklik, nah berarti umpannya kemakan. Nah, konsekuensinya bisa banyak, termasuk juga dia bisa masuk atau memasang backdoor ke dalam gadget atau yang Anda perangkat yang Anda gunakan mengakses link tersebut. Nah, itu dia kalau sudah masuk backdoor ya mau passwordnya se-strong apapun ya itu udah tembus. Lalu yang kelima mungkin saya sebut ya tadi, jadi jangan sembarangan menggunakan wifi publik. Jadi kalau menggunakan wifi publik, gunakan hanya untuk sekedar hiburan, membunuh waktu gitu misalnya tanda kutip. Nah, kalau ingin mau lebih private lagi, transaksi segala macam, ya itu tinggal gunakan jaringan tethering. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya masih ada pertanyaan Ya, lagi, tapi sebelumnya siap. kita minum dulu. Oke, siap. Terima Supaya kasih. lebih santai lagi, Pak ya. Krisna. Ya. Jadi sahabat cerdas, saat ini kita sedang berada di Guntur Kitchen and Coffee. Jadi ini tempatnya memang strategis sekali ya. Ya, strategis Mudah banget. juga dijangkau. Betul. Kemudian buka setiap hari juga. Iya, dan harganya terjangkau. Harganya Rasanya enak, harganya terjangkau. Saya sering banget nongkrong di sini sama teman-teman. Memang sering di sini. Memang di juga sini, ya. makanya saya ngajaknya di sini. Oke. Ya, Pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya. terkait dengan kalau misalnya teman-teman yang ada sahabat cerdas di luar sana Ya. mengalami kebocoran data pribadi, ya. itu bisa melaporkan kemana atau bisa Ya. mengadu kemana? Ya, melaporkan tentu ada beberapa jalur. Ya, tentu ya bisa ke unit cybercrime, baik itu kalau di Bali mungkin adanya di wilayah, tentu adanya di provinsi ya. Oke. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua sebenarnya ya melaporkan kepada pihak penyedia layanan. Penyedia layanan. Ya. Nah, yang ketiga kembali lagi langkah mitigasi itu saja. Nah, karena memang begini teman-teman. Kita pun laporkan karena memang payung hukumnya juga memang belum tersedia. Ada peraturan menteri terkait juga sama, namanya pelindungan data pribadi, peraturan menteri Kominfo. Namun mohon maaf saya lupa nomornya berapa, bisa di searching. Nah, itu secara regulasinya memang ada saran untuk menjaga data dan sebagainya. Namun memang tidak ada konsekuensi dalam arti misalnya denda ataupun misalnya hukuman badan dan sebagainya belum ada gitu. Nah, jadi makanya lebih baik yang seperti yang saya bilang tadi, ke kitanya. Kita menjaga ya, sambil berharap pihak vendor juga memang menjaga data kita dengan baik. Jangan sampai kita menunggu data pribadi kita bocor gitu Ya, ya. Jadi betul, kita harus betul. lakukan langkah-langkah Betul, mitigasi betul. seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Krisna. Ya, Jadi boleh betul dicatat, sekali. boleh dilakukan juga. Jadi Ya, jangan sembarangan untuk menyebarkan Ya, data pribadi. Data Karena pribadi memang di kadang-kadang kita sosial sendiri yang nggak sadar menyebarin Iya. data pribadi kita kan. Ya kayak tadi tanggal lahir, misalnya, atau mungkin ada foto kenangan dengan binatangnya. Padahal pertanyaan keamanannya adalah nama hewan peliharaan Anda, gitu kan bisa ketahuan langsung kan. Nah, itu yang harus hati-hati. Siap. Jadi Ya. harus hati-hati ya sahabat cerdas ya. Oke Ya. deh. Terima kasih Pak Krisna Siap, untuk siap. sharing-sharingnya, bermanfaat banget. Iya, Semoga terima nanti kasih. teman-teman sahabat cerdas juga bisa bersama-sama sadar bahwa Ya. penting banget untuk kita menjaga keamanan cyber atau Betul. keamanan data diri sendiri Ya, ya. betul, Jangan betul. asal menyebar di sosial media. Ya, betul Oke, sekali. terima kasih. Terima kasih, Nanti Mbak kita Widya. lanjut ngobrol lagi, Pak Siap. Krisna. Ya, siap. Oke, sahabat cerdas, itu dulu perbincangan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Portal Time tentunya hanya di YouTube channel Bali Portal News TV. Saya Dwi Widya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, 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 Om.